Obat ampuh untuk amandel pada balita. Ini pertanyaan dari Lina. Dok, anak saya umur 4,5 tahun, dia ada amandelnya, dia sering batuk dan flu, dan kalau tidur suka mendengkur atau ngorok. Ada nggak, dok, obat yang ampuh untuk mengatasi radang amandel ini? Jadi kalau misalkan amandel sedang radang, tentu kita memberikan obat antibiotik. Terkadang ada obat-obat tambahan seperti obat flu dan obat anti bengkak yang diberikan oleh dokter. Tapi apabila tidak sedang radang dan tetap mendengkur dan ada gangguan tidur, pada kondisi ini perlu dipertimbangkan adanya sleep apnea atau enggak. Sleep apnea adalah henti nafas pada saat tidur. Henti nafas pada saat tidur itu benar-benar berhenti ya, sekian detik berhenti. Nah, itu emergensi ya, jadi harus segera dilakukan tindakan. Nah, tindakannya apa? Yaitu operasi amandel. Harapannya dengan dilakukan operasi amandel, jalan nafasnya bisa lega dan tidak terjadi sleep apnea. Tanda keganasan pada amandel. Ini adalah pertanyaan dari Mimi. Bagaimana melihat tanda-tanda keganasan pada amandel? Apakah harus secepatnya dilakukan tindakan operasi? Nah, tandanya untuk amandel yang mengalami keganasan atau mengarah ke arah kanker ya, ini biasanya membesar salah satu sisi. Amandel kan ada dua ya, kiri kanan. Nah, ini membesar salah satu sisi. Terus bentuknya tidak beraturan dan gampang berdarah. Itu adalah tanda poin ini mengarah ke keganasan. Kalau memang ini tidak gampang berdarah, itu biasanya kita lakukan FNAB dulu atau di biopsi. Biopsi itu diambil selnya, dilihat ini selnya apa, normal atau enggak. Kalau misalkan normal, tidak dilakukan tindakan operasi kalau tidak mengganggu jalan nafas. Tapi kalau ini nggak normal, kecenderungan ke arah tumor, dilakukan tindakan operasi segera. Bisa satu sisi, bisa kedua-duanya, tergantung lokasinya di mana. Henti nafas pada saat tidur itu benar-benar berhenti ya, sekian detik berhenti. Nah, itu emergensi ya, benjolan di tenggorokan sampai bikin sesak nafas. Nah, ini ada pertanyaan dari Octavia. Dok, saya kan udah ada benjolan di tenggorokan udah hampir 1 tahun, terus saya juga sesak nafas. Ini kenapa ya, dok? Nah, kita harus tahu dulu nih, benjolannya memang betul-betul benjolan atau enggak. Nah, karena menurut pasien dan menurut dokter bisa berbeda. Saya sarankan pada kondisi ini kan memang dilakukan pemeriksaan. Nah, kondisi sesak nafas juga harus ditentukan juga. Apakah memang betul sesak nafas atau enggak? Karena sesak nafas itu bisa dinilai dari saturasi oksigen. Kalau memang sesak nafasnya menurun banget, itu harus dilakukan tindakan seperti berikan oksigen atau bahkan dilakukan tindakan operasi jalan nafas karena ada sumbatan jalan nafas bagian atas. Tapi kalau memang ini diakibatkan karena proses infeksi, kita tangani dulu proses infeksinya. Kalau proses infeksinya bisa diatasi dengan bagus, misalkan dengan antibiotik sudah benjolannya langsung kempes, ya nggak ada masalah. Tapi kalau benjolannya dugaan ke tumor, kita harus lakukan yang kita sebut dengan biopsi atau FNAB. Saran periksa langsung deh.